Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada saat ini kami kembali lagi mempelajari firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Kami mau mendapatkan harta yang terindah yang boleh kami wariskan, dan biarlah kami lakukan itu dengan penuh sukacita untuk menjadi saksi kepada sesama kami, dan biarlah dengan demikian lebih banyak yang akan merasakan kasih sayang Tuhan. Berkatilah seluruhnya kami bersama dengan pemirsa dimanapun berada. Biarlah kami tetap memuliakan Tuhan, dan kami biarlah lebih dekat dengan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 9 Maret 2023 dengan judul Warisan Spiritual. Keterangannya, meskipun sukar untuk mengetahui bagaimana rupa kehidupan di atas dunia kalau manusia tidak berdosa, satu hal yang kita dapat ketahui dengan pasti, tidak akan ada penimbunan, tidak ada ketamakan, tidak ada kemiskinan, hal-hal yang telah melanda dunia kita sejak awal catatan sejarah. Rasa kepemilikan kita akan hal-hal yang telah kita upayakan dan jika melakukannya dengan jujur adalah sepenuhnya milik kita yang benar. Adalah satu manifestasi kehidupan dalam dunia yang telah jatuh. Namun pada akhirnya terlepas dari seberapa banyak yang kita miliki atau tidak miliki, ada satu poin penting yang kita harus selalu ingat. Bacalah ayat-ayat berikut ini, apakah poin utama dari semuanya? Dan bagaimanakah poin itu berpengaruh pada apa yang kita lakukan? Dengan apapun berkat materi yang Allah telah berikan kepada kita, Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ibrani 3 ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Mazmur 50 ayat 10, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Kejadian 14 ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Kolose 1 ayat 15-17 katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita semua adalah penata layan dan pengelola dari apa yang Dia telah percayakan kepada kita, yaitu Allah adalah pemilik utama semuanya, dan Dialah yang memberikan kehidupan, keberadaan, dan kekuatan kepada kita untuk memiliki segala sesuatu. Makanya masuk akal ketika kita sudah selesai dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dan telah menjaga keluarga kita, kita harus mengembalikannya yang sisa kepadanya.
Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi sesuatu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga, sebagaimana yang ditulis Ellen G. White di dalam Counsels on Stewardship halaman 342. Ada beberapa keuntungan memberi sekarang sementara kita hidup. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Penyumbang sebenarnya dapat melihat hasil dari pemberian. Apakah itu bangunan gereja yang baru, atau orang muda di perguruan tinggi, kebaktian kebangunan rohani yang dibiayai, dan lain-lain. Kedua, pelayanan atau seseorang yang bisa mendapatkan manfaat sekarang yang membutuhkan. Ketiga, tidak ada pertengkaran di antara keluarga atau teman-teman setelah saat kematianmu. Yang keempat, meninggalkan contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan dan kasih bagi orang lain. Kelima, hal itu mengurangi konsekuensi pajak tanah. Keenam, hal itu menjamin bahwa pemberian itu akan dibuat sesuai dengan apa yang Anda inginkan, atau tidak ada campur tangan pengadilan atau kerabat yang tidak puas. Ketujuh, hal itu menunjukkan bahwa hati penyumbang telah diubah dari cinta diri kepada tidak mementingkan diri. Dan kedelapan, itu menyimpan harta di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Engkau berikan. Kami menambahkan pengetahuan kami tentang penata layanan yang sudah diajarkan. Ajarlah kami untuk tidak mementingkan diri, tetapi biarlah kami dengan senang hati membagikan harta yang Tuhan sudah karuniakan untuk kebaikan orang lain. Dan kami boleh melihat dengan sukacita hasil daripada pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan, menuntun orang lebih banyak kepadamu. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kedatanganmu yang tidak lama lagi. Berkatilah seluruh pemirsa dimanapun berada. Nama Tuhan sajalah kiranya dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.